Kalau kita ngomongin Barcelona, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasti sepak bolanya kan? Atau mungkin arsitekturnya yang keren banget itu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Sesuatu yang jadi jiwa dari kota ini. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas apa yang bikin Barcelona itu ya Barcelona. Anda pasti sering dengar kan motonya FC Barcelona, Més que un club, yang artinya lebih dari sebuah klub. Ternyata kalimat ini bukan cuma soal tim sepak bola loh, ini tuh kayak rangkuman dari semangat seluruh kota Barcelona itu sendiri. Yuk kita lihat gimana semangat ini meresap kemana-mana. Oke, kita mulai ya. Kita akan jalan-jalan virtual menembus waktu. Melihat sejarahnya yang panjang banget. Dengerin gimana sih bunyi bahasa mereka yang khas dan ngerasain langsung denyut budayanya. Semua ini kalau digabung jadi resep rahasia yang membentuk identitas Barcelona yang super kuat dan beda dari yang lain. Nah, untuk benar-benar ngerti Barcelona, kita nggak bisa cuma lihat yang sekarang. Kita harus putar waktu jauh ke belakang. Lebih dari 2000 tahun lalu. Bahkan ke fondasi yang usianya mendahului beberapa bagian dari Kekaisaran Romawi itu sendiri. Gila kan? Jadi jauh sebelum namanya jadi Barcelona, kota ini dulunya pemukiman Romawi. Namanya Barcino. Dan yang paling luar biasa apa? Pusat pemerintahannya sekarang itu masih di tempat yang sama persis dengan Forum Romawi kuno. Coba bayangin, kesinambungan sejarah selama 2000 tahun di titik yang sama. Ini langka banget loh di dunia. Lihat deh timeline ini. Ini kayak lapisan kue sejarah. Dari pemukiman paling awal, terus jadi kota Romawi, sempat jadi ibu kota Visigoth, sampai akhirnya jadi kekuatan maritim yang disegani di bawah kerajaan Aragon. Tiap-tiap lapisan ini, dari zaman Romawi sampai revolusi industri di abad ke-19, ninggalin bekasnya sendiri. Semuanya ngebentuk karakter kota yang kita kenal sekarang. Oke, dari sejarah, sekarang kita geser ke sesuatu yang bisa kita dengar langsung. Sesuatu yang jadi jantung identitas Barcelona. Bahasanya. Nah, ini nih yang sering bikin orang salah kaprah. Banyak yang mikir bahasa di Barcelona itu cuma dialeknya Spanyol. Salah besar. Bahasa Katalan itu bahasa yang beda sama sekali. Punya tata bahasa dan kosakata sendiri. Ini adalah suaranya orang-orang Catalonia. Dan mayoritas penduduk di sini ngomong pakai bahasa ini. Dan Anda bakal lihat ini di mana-mana. Beneran, di mana-mana. Dari nama jalan, pengumuman di stasiun kereta, sampai menu di kafe. Bahasa Katalan ini bukan sekadar buat ngobrol, ini tuh kayak pernyataan, sebuah simbol kebanggaan akan warisan budaya mereka yang super unik. Uniknya Barcelona itu nggak cuma bisa didengar lewat bahasanya, tapi juga bisa dilihat. Identitas mereka itu tertulis, atau lebih tepatnya terbangun di setiap sudut jalanannya. Jadi gini, di abad ke-19, Barcelona itu padat banget dan banyak masalah kesehatan. Terus, apa yang mereka lakukan? Mereka bikin sebuah gebrakan yang radikal. Mereka bangun distrik baru, namanya Example, yang dirancang sama Ildefons Cerda. Coba deh perhatiin, blok-blok kotanya bentuknya segi 8. Ini bukan asal-asalan loh, ini dirancang secara ilmiah, biar semua rumah dapat sinar matahari, udaranya lancar, dan banyak ruang hijau. Bener-bener jenius untuk zamannya. Tapi, di saat yang sama, ada satu jenius lain yang punya ide yang beda 180 derajat. Namanya Antoni Gaudi. Kalau cerdas, suka keteraturan, Gaudi justru menolak garis lurus. Dia membentuk kota ini dengan bangunan-bangunan yang terinspirasi dari alam. Bentuknya organik, penuh mozaik warna-warni, dan lekukannya itu kayak hidup dan bernapas. Kutipan Gaudi ini ngejelasin semuanya kan? Garis lurus, milik manusia. Garis lengkung, milik Tuhan. Nah, di sini kita lihat dua sisi Barcelona yang saling melengkapi. Gridnya Cerda itu solusi logis buat masalah tubuh, buat kesehatan. Sementara lekukan-lekukannya Gaudi itu buat makanan jiwa. Keduanya bikin Barcelona jadi seimbang. Oke, kita udah lihat sejarahnya, bahasanya, arsitekturnya. Sekarang kita masuk ke arena di mana semua identitas dan gairah itu meledak jadi satu, lapangan sepak bola. 100.000, coba bayangkan angka itu. 100.000 orang di satu stadion, Camp Nou, stadion terbesar di Eropa. Mereka itu bukan cuma nonton bola, mereka adalah lautan manusia yang jadi satu, menyuarakan gairah yang sama untuk tim yang jadi simbol identitas mereka. Kebayangkan energinya kayak apa? Dan puncaknya adalah saat melawan rival abadi mereka, Real Madrid. Pertandingan ini, El Clasico, ini lebih dari sekedar 22 orang ngejar bola. Ini adalah drama. Ini pertarungan simbolis di lapangan. Di satu sisi ada FC Barcelona yang mewakili semangat Katalan, di sisi lain Real Madrid yang jadi simbol kekuatan pusat dari Spanyol. Jadi setiap pertandingannya itu syarat makna.
Energi dan gairah yang sama kayak di stadion itu ternyata juga tumpah ruah ke jalanan, terutama pas ada perayaan tahunan terbesar di kota ini. Jadi gimana sih semua sejarah dan identitas ini dirayakan sama warganya? Jawabannya ada di bulan September, pas Festival La Mercè. Selama festival ini, seluruh Barcelona berubah jadi panggung raksasa. Ini pesta jalanan gede-gedean buat menghormati Santo Pelindung Kota, di mana ratusan acara, dari musik hingga parade, menghidupkan lagi tradisi-tradisi kuno Katalan. Dan acaranya itu visualnya luar biasa. Ada Gigantes, itu loh, boneka-boneka kertas raksasa yang nari-nari di jalan. Terus ada Castellers, ini gila sih, orang-orang bikin menara manusia tinggi banget, butuh kerjasama dan kepercayaan tingkat dewa. Dan yang paling heboh, Korevok atau lari api, di mana orang-orang pakai kostum setan sambil lari-larian bawa kembang api diiringi musik drum yang bikin jantung berdebar. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, dari zaman Romawi kuno, bahasanya yang unik, arsitekturnya yang visioner, sampai perayaannya yang penuh semangat, Barcelona ngajarin kita satu hal, identitas sebuah kota itu bukan sesuatu yang statis. Dia hidup, dia bernapas, dan terus dibentuk oleh sejarah dan mimpi warganya. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda, apa sih yang jadi jiwa dari kota Anda?